Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan Kongres Indonesia yang ke-10. Sebelum memaparkan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Adapun beberapa materi yang kami sampaikan. Materi pertama yang akan dibawakan oleh Mama Bosa. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan membawakan materi tentang Kongres Bahasa Indonesia yang ke-10. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Muhammad Nuh membuka secara resmi Kongres Bahasa Indonesia ke-10 di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 28 Oktober 2013. Acara yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu dihadiri 1.168 orang yang terdiri atas pakar, praktisi, pemerintah, dosen, guru, mahasiswa, serta pecinta bahasa dan sastra. Mereka itu datang tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga luar negeri. Perwakilan dari luar negeri yang hadir adalah Ketua Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, Ketua Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam, serta perwakilan Singapura, Timur Leste, Jepang, Rusia, Jerman, Belgia, Australia, dan Pakistan. Terima kasih. Selanjutnya materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Abdurrahman. Terima kasih, saya akan melanjutkan ke materi 1. Dalam sambutannya, Nuh menyampaikan keinginannya agar peran bahasa Indonesia di kancah global diperkuat dengan mengikuti peran Indonesia dalam bidang ekonomi dan politik. Hendaknya juga diiringi peran dari aspek sosial dan budaya, termasuk di dalamnya bahasa Indonesia yang saat ini termasuk bahasa dengan jumlah penutur keempat terbesar di dunia dan dipelajari di 45 negara. Oleh karena itu, bahasa Indonesia tidak hanya sekedar digunakan sebagai bahasa lokal, tetapi mampu berkiprah di dunia internasional dan memberikan masukan serta sinergi positif bagi kemajuan harkat dan martabat umat manusia di dunia. Nuh menambahkan bahwa saat ini telah dilakukan kerjasama Indonesia dengan berbagai perguruan tinggi di dunia untuk mendirikan pusat pembelajaran bahasa Indonesia, seperti kerjasama yang telah terjadi dengan Cina, Australia, dan Jerman. Terima kasih. Selanjutnya materi yang ketiga. Materi yang ketiga yang akan dibawakan oleh Nur Elviriani. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri kedua. Sementara itu, Kepala Badan Bahasa, Profesor Dr. Mahsun MS mengatakan bahwa penyelenggaraan kongres ini merupakan pengukuhan kembali hakikat Kongres Bahasa Indonesia I di Solo pada tahun 1938, yaitu bahasa Indonesia tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai jati diri bangsa. Pada saat itu, bangsa Indonesia tidak dibangun atas fondasi ras ataupun agama, tetapi juga dibangun atas fondasi bahasa. Meskipun pada saat itu jumlah penutur bahasa Melayu sebanyak 500.000 orang dan bahasa Jawa sebanyak 41 juta orang. Namun karena bahasa Melayu memiliki sebaran geografis di seluruh kawasan Nusantara yang terdiri dari bahasa Melayu Betawi di Jawa, Melayu Loloan di Bali, Melayu Ampenan di NTB, Melayu Larantuka di NTT, Melayu Ambon di Maluku, Melayu Papua di Papua, begitupun dengan Sumatera. Nah, atas pemikiran itulah segi keterwakilan wilayah, karena bahasa Melayu dipandang sangat representatif dijadikan bahasa negara. Dalam perkembangannya, peradaban dibangun atas politik identitas, yaitu bahasa nasional suatu negara ditempatkan sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Nah, dalam hal itulah yang menempatkan Badan Bahasa terlibat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia telah memuat 340.000 istilah dan leksikal dan sebanyak 350.000 istilah dalam bidang ilmu. Terima kasih. Selanjutnya materi yang keempat.
Materi yang keempat yang akan dilanjutkan oleh Yunisa. Atas kesempatan yang diberikan, saya akan melanjutkan materi dari Nur Elviriani. Melalui pertemuan ini, diharapkan dapat menghasilkan rumusan atau rekomendasi yang dapat dijadikan arah kebijakan nasional kebahasaan dan kesastraan. Rekomendasi tersebut berjumlah 32, antara lain: rekomendasi kedua, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa perlu berperan lebih aktif melakukan penelitian, diskusi, penataan, penyegaran, simulasi, dan pendampingan dalam implementasi kurikulum 2013 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Rekomendasi kelima, pembelajaran bahasa Indonesia perlu dioptimalkan sebagai media pendidikan karakter untuk menaikkan martabat dan harkat bangsa. Rekomendasi ke-14, pemerintah perlu menggiatkan sosialisasi kebijakan penggunaan bahasa dan pemanfaatan sastra untuk mendukung berbagai bentuk industri kreatif. Rekomendasi ke-17, perlindungan bahasa-bahasa daerah dari ancaman kepunahan perlu dipayungi dengan produk hukum ditingkatkan pemerintah daerah serta penyeluruh. Rekomendasi ke-21, pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan yang ekstensi ke sastra termasuk produksi dan reproduksinya yang menyentuh identitas budaya dan kelokalannya untuk mengukuhkan jati diri bangsa Indonesia. Rekomendasi ke-25, peran media massa pemartabatan bahasa sastra Indonesia di kancah internasional perlu dioptimalkan. Rekomendasi ke-29, literasi pada anak khususnya sastra anak perlu ditingkatkan agar nilai-nilai karakter yang terdapat dalam sastra anak dipahami oleh anak. Rekomendasi ke-32, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memfasilitasi pertemuan rutin dengan Seameo ITEB, Seamelo, BPKLN, Kemendikbud, dan perguruan tinggi untuk mensinergikan penyelenggaraan pengajaran BIBAP, dan pemerintah Indonesia harus mendukung secara moral dan material pendirian pusat studi dan kajian bahasa Indonesia di luar negeri. Yang kelima yang akan dilanjutkan oleh Muhammad Rifki. Atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya, saya ingin melanjutkan materi kelima, yaitu tema yang diangkat dalam Kongres Bahasa Indonesia ke-10 adalah pengutang bahasa Indonesia di dunia internasional. Tema itu dijabarkan ke dalam 8 subtema, antara lain bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan dan wahana iptek, bahasa Indonesia sebagai jati diri dari media pendidikan karakter bangsa dalam memperkukuh NKRI, diplomasi kebahasaan sebagai upaya jati diri dan pemartabatan bangsa, industri kreatif bahasa dan sastra dalam meningkatkan daya saing bangsa, bahasa daerah, bahasa asing sebagai pendukung bahasa Indonesia, membawa sastra Indonesia sebagai warga sastra dunia, optimalisasi peran media massa dalam pemanfaatan bahasa dan sastra Indonesia, serta perkembangan bahasa dan studi Indonesia di luar negeri. Terima kasih. Itulah tadi beberapa materi yang disampaikan oleh anggota kelompok kami. Selanjutnya kesimpulan yang akan disampaikan oleh Yen Anwar. Atas waktu yang telah diberikan kepada saya akan menyampaikan kesimpulan dari Kongres Bahasa Indonesia ke-10, yaitu Kongres kali ini memiliki makna penting bagi peran bahasa Indonesia dalam peraturan internasional. Menurut Muhammad Nuh, Indonesia yang merupakan kekuatan ekonomi dunia terbesar ke-16 saat ini dan diramalkan menjadi kekuatan ekonomi ke-7 terbesar
pada 2030. Tidaklah elok jika hanya mengedepankan faktor ekonomi semata. Kita perlu juga mengambil peran dalam faktor sosial, budaya, dan politik. Untuk optimalisasi peran bahasa Indonesia di tingkat internasional, setidaknya diperlukan 3 hal. Yang pertama, memperkuat SDM guru-guru bahasa Indonesia. Yang kedua, meningkatkan ruang-ruang ekspresi bahasa serta melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi beberapa materi yang kami sampaikan.